tujuan dari layanan ini ya, agar peserta didik mampu mengatur waktu kegiatannya sehari-hari, terutama kegiatan dalam belajar. Ya, seperti yang kita tahu, selama daring ini banyak sekali kendalanya. Ya, Pak anak-anak? Ya. Menentukan tugas atau mengerjakan tugas, tugasnya baru dikerjakan 2 atau 3 hari, ada apa enggak? Ada. Nah, kira-kira apa itu kendalanya? Males. Males, apalagi? Tidak bisa mengolah waktu. Ya. Nah, dari itu kita akan membahas mengenai manajemen waktu. Dalam kegiatan kali ini nanti kita akan membentuk kelompok, melakukan diskusi kelompok, di mana nanti kalian harus aktif dalam diskusi kelompok itu, ya, membuat pertanyaan, menjawab observasi. Jadi kalian diharapkan aktif dalam diskusi kelompok. Karena ini ada benar, ya, dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa memasukkan teman kalian semuanya, harus bergerombol, berjadwal, ya, berjadwal. Karena hari ini hanya ada 6 anak, berarti kita sepakat bagi kelompok menjadi 3 saja, ya. Satu kelompoknya 2 anak. Ya, gimana? Setuju? Setuju. Sebelum kita mulai tahapan selanjutnya, di sini saya punya permainan, ya. Di sini ada toples, ya, toples, ada berlipis dan ada lereng. Nah, kira-kira saya ingin kalian perwakilan kelompok, atau gini, sudah dibentuk kelompoknya dulu atau gimana? Sudah. Nah, berarti tetap jaga jarak, tapi ya kelompoknya bentuknya saling berhadapan, ya, nanti, ya. Nah, perwakilan kelompok siapa yang mau maju dulu? Ini memasukkan lereng dan jeruk nipis ini dalam satu toples, ya, sehingga toples ini dapat tertutup dan tidak ada yang tersisa di sini. Paham maksudnya? Nah, ini permainan ini berhubungan dengan manajemen waktu. Ayo silakan, siapa yang mau mencoba dulu? Ayo, Laura. Yo, presentasikan. Mana? Masukkan semuanya, ya, terserah. Kamu cara memasukkannya gimana? Ngaturnya gimana? Biar teman-teman tahu, kamu juga sini lah. Nah, biar teman-teman tahu. Jangan dipaksa, nanti jeruknya malah bos. Bisa nggak? Nggak bisa. Ada yang mau coba? Kenapa? Coba jeruknya kumpul. Bisa ditutup rapat tanpa ada yang tersisa.
saja toples ini waktu kamu dalam satu hari 24 jam, ya. Sedangkan kelereng, ya, ini kegiatan kalian yang tidak penting, ya. Sedangkan jeruk nipis kegiatan kalian yang sangat penting atau penting kegiatan kalian. Contohnya apa sih kegiatan itu? Wow, bagus, belajar. Apa lagi? Yang lain? Makan. Ya, makan. Ada lagi apa lagi? Ada lagi? Mandi. Mandi. Sholat, ya. Mengerjakan tugas, ada? Ya. Sedangkan kalau bermain-main itu kegiatan apa? Ngerumpi. Kenapa? Main. Ya. Jadi kalau kita di sini tadi Laura, ya, katanya gimana? Kamu coba jelaskan. Kalau yang jeruk nipis ini kegiatan inti kamu, sedangkan ini kegiatan tidak apa-apa, ayo. Atau barangkali yang lainnya bisa membantu? Ayo, yang lainnya. Ayo Azra, gimana Azra? Menurut kamu gimana? Kesimpulan terus memprioritaskan kegiatan inti dulu baru kegiatan yang Kegiatan yang lainnya, ya benar, ya. Oke, terima kasih. Silakan ya. Jadi kesimpulannya untuk permainan ini, ya, kita harus bisa mengatur atau mengelola waktu, ya, dalam sehari. Nah, kalau kita tidak bisa mengelola atau mengatur waktu, pasti ada kayak tadi yang di awal, ya kan? Jeruk nipisnya ada yang tidak bisa masuk, tidak ada yang kegiatan yang tidak kita laksanakan atau tertinggal, ya. Sedangkan kalau kita mengelola atau mengatur waktu dengan baik, ya, ada kegiatan inti, ada kegiatan senang-senang, bermain, ya, seperti itu. Jadi dalam satu hari semua kegiatan tidak ada yang tertinggal atau semuanya pasti akan terlaksana dalam satu hari. Nah, mau nggak dari sini? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ya. Kira-kira manajemen itu apa sih? Manajemen waktu itu apa sih yang dimaksud manajemen waktu? Ayo, ya siapa namanya ini? Najwa. manajemen waktu adalah bagaimana membuat perubahan dengan cara Anda dalam menghabiskan waktu. Bagus. Ya, jadi yang dinyatakan manajemen waktu adalah bagaimana membuat perubahan dengan cara kalian dalam menghabiskan waktu. Ya, bagaimana kalian mengelola atau mengatur waktu kalian dalam kegiatan sehari-hari. Ya. Nah, kalau ada pepatah yang mengatakan waktu adalah uang, ya, jadi konsentrasi kita pada hasil atau tujuan kita, ya, bukan sekedar menyibukkan diri. Nah, kira-kira hambatan apa saja, ya, yang selama ini kalian alami atau kendala apa saja yang kalian alami dalam mengatur waktu kegiatan kalian? Ayo, ada yang menyampaikan? Dapat? Ayo Mbak Rahma, apa hambatannya Mbak Rahma? Mendahulukan pekerjaan yang dicintai, baru kemudian mengerjakan pekerjaan yang kurang diminati. Oke, ada lagi? Siapa? Jadi kalau Rahma, Mbak Rahma ini, ya, kendalanya dalam mengatur waktu, dia selalu mendahulukan kegiatan yang apa? Dicintai, ya, bukan yang diminati, bukan yang penting. Dalam arti dia lebih mengutamakan bersenang-senang dulu daripada kegiatan yang lebih penting. Ada lagi?
bagus. Ada lagi, kenapa? Hah? Ya, selain itu ya, nah ini ada yang bilang waktu tidak bisa diulang. Ya, karena waktu kita itu tidak bisa diulang. Dalam sehari ini kita tidak bisa mengulangi lagi besok. Ya, nah, waktu itu ibarat jam. Ya, harus ingat masalah waktu adalah peluang. Nah, lalu bagaimana cara efektif mengelola waktu? Kira-kira bagaimana? Ya, kira-kira bagaimana cara efektif untuk mengelola waktu? Membuat kegiatan hari-hari untuk kegiatan berikutnya ya, jadi sudah merencanakan besok itu mau ngapain, itu harus ada jadwalnya ya. Terus apa lagi? Membuat prioritas ya. Membuat prioritas itu seperti apa caranya? Nah, ya, jadi kita harus memprioritaskan tugas berdasarkan kepentingan atau mana yang lebih utama atau yang lebih mendesak. Terus melakukan penjadwalan, ya, nah, melakukan delegasi. Kalau kita merasa kita tidak
Ayo, perwakilan kelompok. Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Ayo, kelompok punya siapa ini? Faiza, ayo Faiza, presentasi. Bapak di bawah itu catatannya, kertasnya, hasil diskusinya. Jawab pertanyaannya nomor satunya dulu aja. Nanti yang kedua dan ketiga kelompok yang lainnya. Ya. Kelompok lainnya menyimak atau menanggapi. Ayo. Jawab yang nomor satu. Ya. Bagaimana cara kalian mengatur dan mengelola waktu yang efektif dan efisien dalam kegiatan sehari-hari? Kami akan membuat jadwal kegiatan kita sehari-hari dari pagi sampai malam hari dengan cara memprioritaskan kegiatan yang lebih penting atau mendesak maupun kegiatan yang sifatnya bersemangat atau tidak penting dan mengerjakan kegiatan tersebut berdasarkan aturan dan pemberitahuan melalui kegiatan. Oke, ada pertanyaan dari yang lainnya? Ya, Bu. Ya. Contoh dari kegiatan penting dan mendesak itu kegiatan apa ya, Pak? Contoh kegiatan yang penting dan mendesak itu menurut kalian apa? Penting dan mendesak. Satu kelompoknya mau menambahi? Ya, tidak apa-apa. Kenapa? Disuruh jaga adik. Terus apa lagi? Menurut kegiatan penting atau mendesak? Belajar dari jawaban Azza, belajar, ya. Jadi jawabannya Pak Iza disuruh menjaga adik. Nah, mengerjakan itu kira-kira tidak penting, ya. Nah, itu kegiatan yang penting dan mendesak atau yang segera harus dilaksanakan. Oke, ada pertanyaan lagi dari kelompok ini? Ya, kalau tidak silakan duduk untuk kelompok satu. Terima kasih. Ya, beri aplaus untuk kelompok satu. Oke, untuk pertanyaan kedua, silakan kelompok selanjutnya. Najwa atau siapa ini? Tania, ya. Ini agak tengah nih, ada temannya biar ingat. Bagaimana cara kamu membuatkan kita berpikir dalam kegiatan ini? Ya. Membuat daftar kegiatan hari berikutnya, memprioritaskan durasi berdasarkan kepentingan, melakukan penjadwalan, melakukan delegasi atau meminta bantuan orang lain, atau menggunakan usaha. Ada yang ditanyakan? Kelompok lain ada yang ditanyakan? Atau memberi tanggapan? Bisa menanggapi, bisa memberikan pertanyaan dari apa yang sudah dipresentasikan. Jika membuat lisan, ternyata untuk tiap hari pas kegiatan satu hari itu ada yang list tidak sesuai jadwal kamu. Apa yang harus kamu lakukan? Ketika kamu membuat list atau daftar, ya data kegiatan tanggal satu hari itu ternyata ada yang tidak sesuai dengan jadwal kamu. Apa yang harus kamu lakukan? Kira-kira. Tentang memprioritaskan yang kegiatan Mana yang lebih kamu prioritaskan? Memprioritaskan pekerjaan yang penting. Yang ada yang jadi jawaban dari lisannya tetap memprioritaskan pekerjaan yang penting lebih dahulu daripada pekerjaan yang kurang penting. Oke, dari sini ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Oke.
buat rencana, ya, rencana kegiatan dalam belajar kalian dalam waktu sehari saja. Kira apa? Ya, dari kerjakan tadi. Ayo, kelompok terakhir yang belum maju. Kelompok terakhir, ya, ayo. Rancangan kegiatan sehari-hari dalam bentuk waktu itu membuat tata jadwal kegiatan yang harus kami patuhi atau jalankan setiap harinya. Dimulai dari membuat jadwal semester, menilai dan merencanakan jadwal tiap minggu, membuat jadwal setiap hari dan melakukan evaluasi di setiap jadwal yang sudah kita buat. Dalam belajar, usahakan setiap hari belajar dalam waktu 30 menit sampai 1 jam. Dalam sehari, usahakan belajar selama 3 kali di pagi hari, siang maupun malam. Dan agar waktu yang tidak hilang, maka kami bisa mengerjakan tugas dengan mengurutkannya dari yang paling penting ke yang paling biasa atau mudah. Oke. Jawaban dari Laura bahwasanya apa tadi? Kita belajar, ya, dia harus berusaha meluangkan waktu untuk belajar selama 30 menit sampai 1 jam, ya. Terus satu harinya belajar selama 3 kali. 3 kali itu waktunya kapan? Pagi, siang, malam. Pagi, siang, dan malam, ya. Dan setelah itu Kalau waktu bermain yang hilang, maka bisa mengerjakan tugas dulu. jadi tetap memprioritaskan pekerjaan yang penting atau mengerjakan tugas dulu baru kita bermain. Ada yang mau menanggapi? Tanggapan? Ayo tanggapan. Ayo kelompok lain, ada yang mau menanggapi? Ayo Naswa. Mengelola waktu itu sebenarnya tidak sulit, asalkan kita menerapkannya dengan cara yang benar. Ya, benar sekali. Ya, sebenarnya mengelola waktu itu sebenarnya tidak sulit, asalkan kita bisa mengelola waktu, mengatur waktu itu dengan baik dan benar. Oke, silakan duduk untuk kelompok kita. Oke, dari sini apa yang bisa kalian simpulkan dari materi layanan ini? Ya, saya ingin tahu apa kesimpulan atau tanggapan kalian mengenai layanan kita hari ini. Oke, Faiza, apa Faiza? Dapat mengetahui cara yang efektif dan efisien untuk mengatur dan mengelola waktu dalam kegiatan belajar kita. Oke, benar. Ya, dalam kegiatan kali ini kita dapat mengetahui cara yang efektif dan efisien dalam merencanakan dan mengelola waktu yang baik untuk kegiatan belajar. Ada lagi? Oke, Sania. Selain itu, kita dapat merancang kegiatan sehari-hari dan disiplin terhadap waktu belajar dengan membuat daftar kegiatan sehari-hari. Nah, benar ya. Selain itu dapat membuat rancangan kegiatan belajar kegiatan kita sehari-hari. Ya. Oke. Ada lagi yang mau menanggapi? Ya, Laura. Selain itu juga bisa mengendalikan dan membagi porsi waktu di hidup kita, mulai dari bermain, bekerja, beristirahat dengan lebih efektif tanpa mengganggu waktu kita yang lain. Ya, semuanya benar sekali ya. Jadi dari layanan ini dapat kita simpulkan bahwasanya manajemen waktu itu sangat penting ya. Kenapa? Karena sangat berpengaruh pada kegiatan kita sehari-hari. Ya, lebih efektif dan efisien. Selain itu, ketika kita bisa mengatur atau mengelola waktu kita dengan baik, ya, semua kegiatan kita akan terlaksana, ya. Tidak ada kegiatan yang
tinggal atau numpuk, ya istilahnya seperti itu. Nah, siapa yang bisa mengelola waktu? Ya diri kalian sendiri, karena